Ketika kita melakukan kritik hadis, kita tidak hanya bergantung pada isnad, tetapi dalam kadar yang sangat besar kita memang bergantung pada isnad. Jika kita melihat para orientalis, ada yang sama sekali menolak isnad. Mereka hanya menilai berdasarkan isi hadis saja, atau ada juga yang menggunakan isnad secara terbatas. Dalam sistematisasi periwayatan hadis 15 tahun terakhir, muncul banyak tulisan dan pembahasan. Jika Anda menelusuri, banyak hal dikatakan tentang sistematisasi. Mengapa 20 tahun lalu hal ini tidak dibahas? Saya akan jelaskan alasannya. Karena teori perawi bersama, Mustarek Rawi, baru 20 tahun terakhir ini masuk ke literatur kita secara begitu aktif. Dan teori perawi bersama secara tidak langsung membuat kita membahas dan menguatkan isu seperti sistematisasi periwayatan hadis, serta pelaksanaan majelis-majelis hadis secara teratur. Persoalan ini kini muncul di hadapan kita. Kita membayangkan sebuah proses periwayatan hadis yang berkesinambungan, dimulai dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu generasi sahabat, kemudian generasi yang dididik oleh para sahabat, dan seterusnya tanpa terputus. Namun proses itu dimulai sejak zaman Rasulullah. Akan tetapi, para orientalis umumnya tidak menerima adanya proses periwayatan hadis yang dimulai sejak masa Nabi Muhammad. Salam untuk semua dari Sekolah Istanbul. Pemirsa yang budiman, hari ini kita akan membahas tentang ilmu hadis dan orientalisme. Narasumber kita hari ini adalah dosen madya Dr. Fatma Kızıl. Pandangan orientalis terhadap hadis, pertama-tama kita harus menegaskan bahwa pandangan mereka berbeda dengan kita. Artinya mereka secara tak terelakkan memiliki pandangan dunia yang berbeda. Mereka juga memiliki pengalaman sejarah yang berbeda. Mereka berasal dari tradisi yang berbeda. Jadi kita harus membaca karya-karya mereka dengan menyadari perbedaan-perbedaan ini. Perbedaan yang paling penting tentu saja adalah soal kenabian Nabi Muhammad. Karena tidak ada satupun orientalis yang menerima kenabian Rasulullah, mereka memandang beliau sebagai tokoh sejarah semata. Sekarang menganggap beliau sebagai tokoh sejarah mungkin terdengar seolah-olah tidak membawa dampak negatif. Namun pada akhirnya dalam hadis terdapat informasi tentang hal gaib. Ada contoh di mana beliau memberitakan masa depan. Ada juga contoh di mana beliau memberitakan umat terdahulu. Hal-hal seperti ini mustahil diterima oleh seorang orientalis. Oleh karena itu mereka menolak riwayat-riwayat semacam ini secara a priori, artinya tanpa melakukan penelitian apapun. Ini adalah perbedaan yang sangat mendasar, perlu kita tegaskan itu. Pada tahap kedua, salah satu premis penting dalam kritik hadis klasik bagi umat muslim adalah nilai para sahabat. Sekarang, kami tidak mengklaim bahwa para sahabat tidak mungkin melakukan kesalahan. Dari segi ketelitian, kita juga memeriksa para sahabat. Mereka saling mengoreksi. Misalnya, Aisyah radhiyallahu anha pernah mengkritik sahabat lain. Seperti berkata, Nabi tidak bilang begitu, kamu salah dengar, mendengarnya tidak lengkap atau salah paham. Sahabat lain pun pernah mengkritik sahabat yang lain. Jadi bukan hanya Aisyah radhiyallahu anha yang mengkritik. Kita juga mencontoh hal ini dan memeriksa para sahabat dari segi ketelitian. Apakah mereka benar-benar memahami hadis dengan tepat, menyampaikannya dengan benar, mendengarnya dengan benar, atau mungkin mengingatnya tidak lengkap. Dari sudut pandang inilah kita mengkritisi atau menelitinya. Namun yang kita maksud dengan keadilan adalah para sahabat tidak pernah mengaitkan kebohongan kepada Nabi Muhammad. Dalam kajian hadis klasik, kita tidak membuka perdebatan soal ini. Kita tidak pernah berpikir Abu Bakar, Umar, atau Aisyah menuduh berbohong pada Nabi Muhammad. Bagi orientalis, para sahabat tidak memiliki nilai seperti itu. Oleh karena itu, tokoh terkemuka dalam penelitian hadis akademis seperti Gaulzir bisa mengatakan Abu Hurairah bisa saja membuat hadis palsu. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kami terima dalam hadis klasik. Tapi saya tekankan hal ini, perhatikan. Kami bisa mengatakan bahwa Abu Hurairah bisa saja melakukan kesalahan. Artinya kami tidak menganggap para sahabat itu maksum atau sempurna secara keilmuan. Di antara para sahabat ada yang ahli fikih, ada juga yang tidak. Dalam masalah fikih, pendapat dan riwayat sahabat yang ahli fikih diutamakan. Kami memang sudah memiliki sensitivitas seperti ini. Tapi ada satu hal lagi,
Sebenarnya ini adalah sebuah premis. Setiap cabang ilmu memiliki premis dasarnya sendiri, semacam tolok ukur. Salah satu premis yang diterima tanpa perdebatan dalam ilmu hadis adalah bahwa para sahabat tidak akan pernah mengaitkan kebohongan kepada Nabi Muhammad. Menurut saya, ini juga bukan premis yang terlalu fantastis. Coba bayangkan seperti ini. Apakah Anda akan menisbatkan kebohongan kepada Nabi Muhammad? Maksud saya, mungkinkah seseorang yang telah melihat Nabi, hidup di hadapannya dan berada di bawah pengaruhnya, mengatakan sesuatu yang tidak pernah beliau ucapkan, sesuatu yang bahkan Anda sendiri tidak akan lakukan? Itulah sebabnya kami memandang persoalan ini dari sudut pandang seperti itu. Ada perbedaan seperti ini dari sudut pandang para orientalis. Dan satu hal lagi, karena itulah literatur hadis sebenarnya kita sudah membahasnya di program pertama. Jadi, bagaimana seseorang yang tidak memiliki formasi ilmu hadis bisa membaca hadis-hadis itu? Sekarang, ketika Anda membuka sebuah kitab hadis, Anda bisa menemukan riwayat-riwayat yang berbeda tentang satu topik, dan semuanya bisa saja sahih. Karena Rasulullah terkadang memberikan ketetapan khusus kepada seseorang, terkadang juga mengubah ketetapannya seiring perubahan waktu, atau terkadang sebuah peristiwa terjadi dan beliau mengucapkan sesuatu berdasarkan peristiwa itu. Terkadang beliau juga bisa bereaksi sebagai seorang ayah. Kita juga memiliki riwayat-riwayat semacam ini. Kita menilai semua riwayat itu secara bersamaan. Dan kita mengkaji apakah ini ketetapan umum atau khusus untuk seseorang, kita benar-benar mencurahkan waktu untuk itu. Terkadang juga terjadi kesalahan dari perawi. Dua perawi terpercaya bisa saja meriwayatkan dua hal berbeda dari Nabi Muhammad. Kami berusaha menentukan mana yang lebih benar di antara riwayat-riwayat itu dengan berbagai metode. Misalnya, para orientalis ketika mereka menemui riwayat-riwayat semacam ini, mereka sama sekali tidak meluangkan waktu untuk menelaahnya. Jika mereka melihat riwayat-riwayat yang tampak saling bertentangan, mereka langsung menolaknya. Ini juga merupakan perbedaan yang signifikan. Perbedaan lainnya adalah mengenai isnad. Saat kami melakukan kritik hadis, kami tidak hanya bergantung pada isnad, tetapi sebagian besar memang bergantung pada isnad. Jika kita melihat para orientalis, ada yang sama sekali menolak isnad. Mereka hanya menilai berdasarkan isi hadis saja, atau ada juga yang menggunakan isnad secara terbatas. Yang ingin saya katakan adalah perbedaannya bukan hanya karena mereka menganut agama lain, memiliki pandangan dunia yang berbeda, atau berasal dari tradisi guru murid yang berbeda. Artinya, dari segi tokoh-tokoh ilmiah pun ada perbedaan di antara kita. Jadi kita harus membaca karya-karya orientalis dengan kesadaran akan hal ini. Baik, di sini ada beberapa hal pokok yang tidak diterima para orientalis, kita juga langsung menilai berdasarkan itu. Misalnya, kita menerima kenabian, ada persepsi kita tentang agama dan kita melakukan penelitian berdasarkan hal-hal tersebut. Bukankah bisa saja jika mereka meneliti tanpa menerima hal-hal itu, mereka akan memiliki sudut pandang yang lebih objektif? Atau bagaimana hal itu bisa memengaruhi sudut pandang mereka yang objektif atau tanpa prasangka? Saya mengerti hal itu. Biasanya hal seperti ini memang mungkin terpikirkan. Tapi izinkan saya katakan tidak ada yang namanya objektivitas mutlak. Mereka berasal dari tradisi keilmuan tertentu dan mendekati persoalan dengan bagasi tradisi itu. Contoh terpentingnya adalah sudut pandang mereka terhadap konsep tradisi. Misalnya, kita bisa memikirkan hal ini. Bagi kita misalnya tradisi tidak sepenuhnya bermakna negatif, juga tidak sepenuhnya bermakna positif. Tapi tradisi memiliki makna yang berharga. Artinya kita memandang tradisi sebagai proses yang berkembang kumulatif seiring waktu, bagaimana saya mengatakannya dengan akumulasi. Jadi misalnya ketika abad keempat Imam Maturidi membuat penataan terkait ilmu kalam, saya tidak berpikir hal itu sepenuhnya berkembang terpisah dari hadis Nabi dan Al-Quran. Kami berpendapat hal itu berkembang melalui penafsiran keduanya. Tradisi adalah sesuatu seperti ini, dan kami memperhatikan garis keilmuan yang dicapai oleh Imam Maturidi. Hal yang sama bisa Anda pikirkan untuk Imam Azam Abu Hanifah. Kita melacak sanadnya sampai Abdullah bin Mas'ud. Mengapa? Karena kita berpendapat bahwa pengetahuan fikih itu berkembang secara bertahap. Namun, para orientalis memandang konsep tradisi secara negatif. Mengapa? Karena konsep tradisi mereka sendiri bersifat negatif. Mari kita pikirkan seperti ini. Bayangkan situasi di mana dari sekian banyak Injil, hanya Injil tertentu yang dipilih sebagai kanonik. Bagi mereka, tradisi adalah sesuatu yang justru mengaburkan kebenaran. Karena itu, pendekatan negatif mereka terhadap tradisi bisa membuat mereka juga memandang negatif upaya-upaya yang ingin dilakukan oleh para ulama kita. Atau mari kita pikirkan seperti ini. Karena nilai Hazrat Aisyah atau Hazrat Ali di benak mereka tidak sama seperti di benak kita, mereka bisa langsung meragukan riwayat apapun yang berkaitan dengan mereka. Ada situasi-situasi seperti ini. Sebenarnya mereka juga memiliki prasangka dari sudut pandang yang berbeda. Ya, begini. Mereka juga berasal dari tradisi keilmuan.
Seperti halnya kita bersandar pada Ibnu Hajar, Ibnu Shalah, atau ulama-ulama terdahulu, mereka juga misalnya bersandar pada kerangka yang dikemukakan oleh Godse. Misalnya, Schacht sama sekali tidak menerima riwayat-riwayat sahih, riwayat-riwayat fikih. Meskipun banyak orientalis mengkritik Schacht, mereka semua akhirnya mengatakan hal ini juga. Lihat, misalnya orientalis bernama Noel Coulson, juga Harold Motzki. Mereka benar-benar mengkritik Schacht secara serius. Jadi saya beri contoh ini. Keduanya terang-terangan mengatakan ini. Teori Schacht secara garis besar tetap berlaku. Jadi hal yang membuat mereka mengatakan ini adalah tradisi dan prasangka mereka sendiri. Oleh karena itu, sebuah penelitian yang benar-benar tanpa prasangka memang tidak mungkin. Ya, yang langsung terlintas di benak saya adalah seiring perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan, mungkin ketika penelitian dilakukan tanpa campur tangan manusia, apakah bisa benar-benar tanpa prasangka? Tapi di sini pun kita dihadapkan pada sistem yang tetap terpengaruh penilaian para pengembang perangkat lunak. Selain itu, kecerdasan buatan juga akan mengambil data. Pada akhirnya, data itu adalah hal-hal yang ditulis oleh saya, Anda, atau orang lain. Artinya, ia sendiri yang akan mengolah data-data itu. Jadi apa yang disajikan kepadanya, apa yang diajarkan kepadanya, karena dia sedang diajarkan sesuatu. Proses pengajaran itu tetap saja. Maksud saya begini, orientalis pun melakukan hal yang sama. Misalnya, mari kita pikirkan seperti ini. Soal mukjizat. Bagi seorang yang beriman, menolak soal mukjizat itu tidak mungkin. Artinya jika Anda percaya bahwa Nabi menerima wahyu, maka Anda juga akan menerima mukjizat. Namun, seorang orientalis yang melihat dari luar, bahkan tanpa melakukan penelitian apapun, akan langsung menolak riwayat semacam ini. Bahkan, mereka sama sekali tidak mencoba melakukan penanggalan sejarah. Menurut saya, ini adalah bentuk keberpihakan yang penting jika kita melihat dari hasil akhirnya. Tadi Anda sudah sedikit menyinggung, tetapi ketika kita mengkritisi penelitian para peneliti hadis barat, hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan? Salah satunya adalah prasangka atau sudut pandang mereka. Apalagi yang harus kita perhatikan? Sebenarnya kita harus menyadari hal ini. Seperti yang Anda katakan, mereka berasal dari tradisi yang berbeda. Saya mengatakan ini, saya sering mengatakannya di pembicaraan lain, jadi ini akan terdengar seperti pengulangan. Ini selalu saya sampaikan kepada mahasiswa saya. Saya sangat menghargai karya para orientalis. Saya menganggap mereka sangat teliti, memiliki kemampuan akademis yang tinggi, dan sangat berhasil dalam menemukan data. Namun mereka selalu menafsirkan data tersebut dari dalam tradisi mereka sendiri. Oleh karena itu, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menafsirkan data-data ini dari sudut pandang tradisi kita sendiri. Misalnya penjelasan seperti apa yang bisa kita berikan untuk hal ini. Katakanlah contoh paling sederhana adalah persoalan perawi bersama. Dalam struktur isnad, kita melihat adanya beberapa pengelompokan. Misalnya, para orientalis menganggap pengelompokan ini mencurigakan. Bayangkan sebuah pohon dengan konsentrasi pada cabang tertentu. Penjelasan apa yang bisa kita berikan untuk ini? Ketika kita meneliti berdasarkan kritik ini, misalnya, kita melihat hal ini bisa dijelaskan dengan sistematisasi periwayatan hadis. Atau kita juga melihat bahwa hal ini bisa dijelaskan dengan pengumpulan hadis dalam jumlah besar dan adanya murid-murid yang secara teratur menerima hadis dari para perawi yang mengumpulkan hadis-hadis tersebut. Intinya sama, skemanya juga sama. Fokus dalam skema tersebut juga sama, tetapi penafsirannya berbeda. Lalu sampai sejauh mana kita bisa mengambil manfaat dari para orientalis. Menurut saya sangat berharga bahwa mereka mampu mengidentifikasi pola fokus yang baru saja saya sebutkan tadi. Ya. Dari sudut pandang ini itu penting. Namun pada tahap berikutnya, yang penting bukan interpretasi mereka, melainkan bagaimana kita memahaminya. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi mengabaikan karya orientalis, mungkin ini bisa dilakukan 20 tahun lalu, saya ingin menyampaikan itu kepada Anda. Jadi Anda berbicara tentang memanfaatkan secara semestinya. Di Turki juga ada penelitian hadis. Di Barat pun ada penelitian yang dilakukan. Memanfaatkan hal-hal tersebut sebenarnya juga merupakan sebuah interaksi. Sejauh mana kita saling berinteraksi satu sama lain? Apakah ini sudah cukup? Menurut Anda, apakah mungkin untuk melakukan kerjasama? Sebenarnya begini, menurut saya mungkin hal ini bisa semakin meningkat dengan adanya kecerdasan buatan. Karena sekarang masalah penerjemahan sudah tidak ada lagi. Sekarang di Turki ada banyak penelitian yang sangat berharga, tetapi sebelumnya tidak sampai ke Barat. Tapi sekarang saya melihat bahwa beberapa orang yang saya hubungi juga mengikuti artikel-artikel berbahasa Turki, karena mereka bisa menerjemahkannya dengan sangat mudah. Hal ini akan mendorong peningkatan dan tentu saja ada satu keuntungan lagi. Kita juga punya masalah dalam menulis dalam bahasa asing. Ujian orang Turki dengan bahasa. Namun dengan kecerdasan buatan kita juga telah mengatasi masalah penerjemahan ini. Sekarang lebih banyak artikel dan buku diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Dengan demikian akan tercipta sebuah hubungan. Dan juga dengan adanya berbagai beasiswa dan insentif, jumlah orang yang pergi ke universitas-universitas di Barat semakin meningkat. Di sini juga diadakan berbagai organisasi dan para orientalis diundang ke seminar dan simposium.
Jadi, saya pikir kerjasama akan semakin meningkat dibandingkan dengan masa lalu. Baik Pak, Anda tadi menyebutkan tentang kecerdasan buatan, tentang interaksi melalui bahasa, bahasa asing, tapi juga tentang bahasa bersama melalui konsep-konsep. Menurut Anda, apakah mungkin membentuk bahasa bersama untuk studi hadis antara orang Barat dan Muslim? Begini, sayangnya jawaban saya untuk hal ini adalah negatif. Negatif dalam hal ini, istilah-istilah kita berbeda satu sama lain. Ilmu usul hadis adalah ilmu tentang kaidah dan istilah, dan kita memiliki sangat banyak istilah. Para orientalis memang mengetahui istilah-istilah ini, tetapi terkadang mereka memberikan makna yang berbeda pada istilah-istilah tersebut, dan terkadang, seperti yang saya sebutkan sebelumnya dalam masalah perawi bersama, kita menggunakan istilah yang sama, tetapi memberikan makna yang berbeda. Misalnya, beberapa orientalis menyebutnya sebagai orang yang mengada-adakan hadis, tapi kami mengatakan bahwa tidak, mereka adalah perawi yang mengumpulkan dan menyebarkan hadis. Karena itu, istilah-istilah secara tidak langsung menjadi pembawa pandangan dunia tertentu dan juga merupakan hasil dari sejarah hadis itu sendiri. Para orientalis memiliki pandangan sejarah hadis yang berbeda dari kita. Maksud saya begini, kami memandang ada proses periwayatan hadis yang berkesinambungan, dimulai dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu generasi sahabat, kemudian generasi yang dididik oleh para sahabat, dan seterusnya tanpa terputus. Namun proses itu memang dimulai sejak zaman Nabi. Sementara para orientalis umumnya tidak menerima adanya proses periwayatan hadis yang dimulai sejak masa Nabi Muhammad. Hal ini juga memengaruhi cara mereka memahami istilah sahih, istilah isnad, cara mereka memahami isnad, penanggalan yang mereka berikan terkait awal mula isnad. Karena itu saya melihatnya sebagai sesuatu yang sulit. Kerjasama tetap memungkinkan. Seperti yang saya sebutkan tadi, mungkin bisa dilakukan proyek-proyek bersama, namun tetap saja akan ada perbedaan dalam menafsirkan hasil dari proyek-proyek tersebut. Namun, terminologi bersama tampaknya sulit tercapai. Anda juga menggambarkan situasi agak negatif. Tidak ada sisi positif. Jadi, bagaimana kita memandangnya? Bagaimana memanfaatkan sisi positif studi para orientalis? Sekarang kita sudah membahas bahwa mereka berasal dari tradisi yang berbeda. Hal ini memang biasanya menjadi penyebab munculnya hasil-hasil yang negatif. Namun sisi positifnya adalah sekarang karena kita biasanya sangat dekat dengan hadis, terkadang melihat sesuatu dari jarak yang terlalu dekat bisa menghalangi kita untuk melihat pola-pola tertentu. Atau ada hal-hal yang bisa kita sebut sebagai anomali yang perlu dijelaskan, yaitu hal-hal yang keluar dari kebiasaan melalui para perawi. Misalnya ada perbedaan seperti nama-nama tertentu dari para perawi yang selalu muncul bersama dalam sanad, atau hanya perawi tertentu yang meriwayatkan hadis-hadis tentang topik tertentu. Kita bisa mengalami kesulitan menyadari hal-hal seperti ini. Saya bisa mengatakan para orientalis lebih berhasil mendeteksi pola-pola ini dan mungkin juga dalam mengidentifikasi sisi-sisi yang bermasalah. Pendekatan mereka yang penuh keraguan dengan keraguan metodologis juga berpengaruh. Karena itu, penelitian mereka memberi kita kesempatan untuk menjelaskan dan menyadari hal-hal tersebut. Para orientalis menghadirkan persoalan-persoalan yang perlu kita pecahkan. Sekarang setiap kali saya mengatakan hal ini, saya sedikit merasa khawatir. Maksud saya, apakah menghasilkan persoalan itu adalah hal yang baik? Dari sudut pandang akademis, itu adalah hal yang baik. Ini baik dari sudut pandang berikut. Jika lawan bicara Anda mengajukan pertanyaan tentang literatur dan mempertanyakan sesuatu yang biasanya Anda terima begitu saja tanpa perdebatan, maka Anda akan terdorong untuk membuktikannya. Jadi apakah ini benar-benar benar atau salah? Anda akan menjawab ini dulu, lalu jika benar, bagaimana saya bisa membuktikannya? Karena itu, orientalisme membuat cara kita memandang literatur lebih argumentatif. Jadi, ada sebuah kutipan dari Cemil Meric. Saya mengulanginya, dia berkata, jawaban kita dibatasi pertanyaan-pertanyaan kita. Saya menganggap berharga ketika mereka meletakkan pertanyaan ini di hadapan kita juga secara akademis. Mereka memberi kita bidang kajian baru, misalnya dalam sistematisasi periwayatan hadis. Dalam 15 tahun terakhir, sangat banyak yang telah ditulis dan dibahas. Jika Anda menelusuri, ada banyak tentang sistematisasi, mengapa 20 tahun lalu tidak dibahas, saya jelaskan mengapa tidak dibahas, karena teori perawi bersama baru 20 tahun terakhir ini masuk secara aktif ke dalam literatur kita. Dan perawi bersama secara tidak langsung membuat kita membahas dan memformulasikan isu seperti sistematisasi periwayatan hadis atau penyelenggaraan majelis hadis secara teratur. Persoalan ini akhirnya muncul di hadapan kita. Dari sudut pandang ini saya menganggap karya para orientalis sangat berharga. Saya juga ingin mengatakan bahwa kita jangan lupa mereka memiliki lebih banyak fasilitas daripada kita. Sekarang mari kita pikirkan juga universitas-universitas kita dari segi pendidikan. Pikirkan universitas top 100 atau 500 dunia, juga institusi tempat para orientalis belajar. Mereka memiliki pemahaman sejarah yang sangat kuat.
Di tempat kita, ahli hadis tidak benar-benar menguasai fikih, dan ahli fikih tidak benar-benar memahami hadis. Bahkan, sarjana ilmu keagamaan biasanya tidak memiliki dasar kuat di bidang lain. Kita sering melihat bahwa mereka dari bidang lain umumnya tidak memiliki dasar ilmu keagamaan. Namun, ketika saya melihat para orientalis, saya melihat mereka punya pemahaman sejarah yang kuat dan mempelajari sejarah Islam dalam konteks sejarah dunia. Ini sangat berharga, yaitu sebagai bagian dari wilayah geografis Timur Dekat. Misalnya dengan mengaitkan tradisi-tradisi jahiliyah dengan wilayah tersebut. Misalnya kita biasanya menganggap Jazirah Arab sebagai wilayah yang benar-benar terisolasi. Penelitian orientalis menunjukkan bahwa di sini sudah ada orang Kristen dan Yahudi. Kepercayaan kepada Tuhan yang Esa juga sudah ada sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya hal-hal yang kita kenal sebagai Hanif sering kita abaikan, padahal inilah wujud nyatanya dalam praktik. Saya pikir kita bisa mengambil manfaat dari hal-hal tersebut. Kita terus membaca dan mempelajari melalui hal-hal itu. Kita terus melihat perbedaan-perbedaan ini, tapi masih banyak topik yang perlu dipelajari dan dipikirkan. Semoga dari sini kita bisa membuka sebuah jendela baru. Terima kasih banyak atas komentar Anda yang berharga. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Pemirsa yang budiman, hari ini kita telah membahas tentang ilmu hadis dan orientalisme. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat tinggal.